Gue kan sama suami gue, masa gue feeling lonely? Lu cuma punya satu relationship dalam diri lu, dan lu expect satu relationship itu memenuhi semua kebutuhan lu. What a pressure untuk jadi orang itu. Apakah ada angka yang sehat untuk orang punya close friend? Atau ada angka yang dibalik justru, oh ini angka warning nih? Ada 3 jenis relationship yang penting. Jadi pertama partner hidup, kedua close friends, ketiga community. Jadi sederhananya banyak orang yang ngerasa lonely karena dia nggak lengkap di 3 hubungan ini. Betul. Bahaya juga yang labeling diri introvert ya. Dikit-dikit kayak, iya gue nggak keluar ya karena gue introvert. Tanpa lu sadar, lu udah 2 minggu gak ketemu orang, men. Kita ada yang namanya social anxiety. Oke. Itu anxiety ketika bertemu dengan orang di berbagai setting ataupun interaksi sosial. Tapi yang menarik adalah orang yang punya social anxiety adalah orang yang paling sebenarnya butuh orang. Gua Ruby, host dari Underdog Story Podcast, yang sebelumnya mungkin kalian kenal dengan nama 30 Days of Lunch. It's the same podcast, same values, same spirit, just different levels. I hope you enjoyed it. Welcome Nago. Thank you. Good to have you here. Gue pertanyaan pertama gue adalah, jadi Nago yang udah lama hilang ini udah ketemu belum? Sudah ditemukan kali ini di Jakarta. Kali ini di Jakarta ya. Gue baca buku ini waktu awal-awal. Enggak deh, nggak mungkin awal. Karena gue dapat bukunya pas sudah ada cap bestseller. Berarti a few months after ya. 4 bulan setelahnya. Iya, betul. Gue DM lu waktu itu. Iya. Nanya mau dikirimin nggak? Terus lu nggak bales. Karena gue selalu punya prinsip, gue harus beli sendiri. Oke, itu comeback yang bagus sebenarnya. Menurut gue cara terbaik untuk support adalah gue beli sendiri. Bukan karena songong, itu kayak semacam mutual respect yang udah ada sih. Nah tapi kadang-kadang ini kan kayak sebuah dinamik yang abu-abu ya. Betul. Bener nggak? Abu-abu gimana maksudnya? Kita nggak pernah ngomongin ini sebelumnya. Kita nggak pernah ada perjanjian. Bro, nanti kalau buku gue tayang, lu publish ya, gitu kan. Oke. Tapi there is some sort of mutual respect yang hadir dengan mungkin saling follow, saling komen, ngobrol di Instagram gitu kan, berinteraksi. Sekarang ada istilahnya namanya Apa? parasocial. Oke, Tapi betul. itu mungkin antara seseorang dengan audiensnya yang gede. Ya. Nah gue pengen ngobrolin hari ini adalah hubungan yang abu-abu ini, yang dinamikanya mungkin masih aneh. Kita belum tahu, mungkin karena manusia modern. Satu parasocial, satu gimana dampaknya ini ke banyak orang yang ngerasa lonely. Betul. Even though we are so connected, Yes. kita bisa punya ribuan followers, right? Tapi kok masih berasa lonely. Dan gue juga ngerasa sekarang karena kita jadi dilihat dimanapun, kayak banyak mata dan kamera yang bisa merekam, jadi ada satu dinamika lagi yang beda. Lu ngerasa kayak harus behave banget. Oke. Lu gak boleh jadi diri lu sendiri. Paham ya. Gue sekarang takut banget tuh kemana-mana. Kenapa? Kayak gue ada di posisi yang gue harusnya marah. Oke. Dan gak apa-apa itu marah. Oke. Terus? Karena gue lagi quote unquote ditindas lah ya gitu ya. Dizolimi gitu ya. Tapi gue gak boleh marah. Karena kalau gue marah dan ada orang ngerekam. Wah si Ruby nih, kelakuannya gak sesuai yang dia posting. Kan lu public figure. Bener. Gitu. Padahal ya mohon maaf, gue gak merasa gue public figure juga gitu. And I'm just another human gitu. True. Nah just so many different dynamics. Nah tapi bebas, lu mau mulai dari mana Nago yang paling interest sama lu? Oke, mungkin yang terakhir bagus ya. Maksudnya kita bilang bahwa saat ini kita gak boleh punya celah menjadi diri sendiri. Yes. Kan waktu nulis buku ini kan kita ngomongin tentang authenticity. Kayak di buku lu juga ngomongin authenticity ya. Yeah. Tentang bagaimana kita selaras dengan apa yang ada di dalam diri kita gitu. Betul. Dan salah satu part dari being authentic adalah make some mistakes. Bagaimana kita membuat sebuah kesalahan, mungkin sengaja atau tidak sengaja, yang belum tentu pasti bisa diterima oleh orang lain. Betul. Kayak being angry in public gitu kan, or complaining about something, or crying gitu kan ya. Iya. Tapi waktu gue buat konten atau tulis tentang itu, ada sebuah komen yang bilang, tapi Mas Nago, itu kan dulu. Kalau sekarang, every mistake you have, every kind of emotional outburst you have, it will be recorded. Online, story archive, post, bahkan mata-mata yang di sekitar lingkungan kita yang bisa ngerekam kita kapan aja gitu. Jadi kita semakin gak ada celah untuk being imperfect. Dan itu semakin tinggi lo, katakanlah level followers lo atau mungkin reach lo di dunia ini, itu lo semakin tidak bisa ditolerir.
ketika lu patah sedikit aja dari your perfect image. Cancel culture. Cancel culture. Lu pernah gak kena apa sih namanya cancel gitu? Nggak sampai cancel, tapi gue lumayan terganggu ketika ada orang yang mulai pakai kata-kata, kan lu public figure, lu nggak seharusnya marah-marah begini. Respon lu harusnya bisa lebih baik. Oke. Padahal menurut gue respon gue, marah kan juga nggak apa-apa. Betul. Tapi oke, ini yang gue juga pahami. Karena gue inget gue pernah melihat interaksi lo di Twitter waktu itu. Yes. Kalau nggak salah ada satu audience yang bilang bahwa tumben episode lu yang kali ini ngena buat dia. Karena sudah beberapa lama nggak ngena gitu. Ya. Sebagai seorang kreator yang selalu berusaha memberikan yang terbaik, itu kan rada apa ya, menyinggung kita gitu. Itu nggak sih? pujian tapi juga menyinggung. Iya gitu kan, kayak gue selama ini buat loh susah-susah loh gitu. Tapi lu bilang selama ini nggak ngena, tumben yang kali ini ngena gitu. Oke. Terus Gue lihat lu berusaha untuk explain gitu. Sejujurnya gue juga tidak ada demand atau expectation untuk selalu membuat episode yang ngena buat lo gitu. Gue lupa, tapi lu closingnya oke. Cuma gue paham bahwa ini Ruby sebagai sesama kreator pasti ngerasa kayak, Jir, gue buat episode yang gue pengen dengan semua usaha gue, masih aja ada celah buat orang komentar kayak gini. Betul. Dan itu melelahkan loh. Oh, sangat. Dan melelahkannya itu adalah kadang-kadang kita punya 10 komen yang baik, satu komen kayak gitu bikin lu langsung Kepikiran banget itu. Kepikiran banget karena setimpang itu efeknya. Oke, kalau kita ngomongin katakanlah pejabat, pemerintah dan lainnya, itu komen-komennya kan harus banget ya. Iya. Karena memang scope mereka memang sangat krusial buat kehidupan kita. Tapi ini kan kita katakanlah content creator self growth, self development, mental health. Kita bisa sesalah apa sih? Ya nggak sih? Maksudnya apakah konten kita itu bisa segitunya merusak hidup seseorang? Apakah gerak-gerik kita segitunya? Tapi orang tetap merasa berhak untuk mengomentari diri lo. Karena once you put yourself out in the public, lo bukan punya lo sendiri aja lagi. Image lo itu punya mereka juga. Mas Ruby dulu kayak gini, sekarang kok kayak gini. Itu ada extra kind of responsibility yang sejujurnya enggak semua dari kita berniat untuk memiliki itu. Menarik. Itu kali yang orang sebut parasocial itu ya. Iya kali ya. Gue gak tahu apalagi kalau para idol K-pop tuh apakah mereka ya mungkin semenderita itu juga ya di dalam kali ya. Gue coba tanya sama Cloud ya. Apa sih itu parasocial relationship? Wah, biar kita By jelas. definition. By definition. That's a good entry. Tapi kata kunci yang gue nangkep dari lu adalah kita jadi gak punya celah lagi untuk jadi imperfect. Padahal kadang-kadang imperfect itu juga bagian dari kita menjadi otentiknya kita. Benar, gitu benar. Ya. Terus gimana dong? How do we deal with that? Lu punya gak sih orang-orang yang akhirnya datang ke lu sebagai klien tanpa harus mention nama, tapi case yang akhirnya oh ini pelan-pelan menyortir problem ini tuh gini gitu as a psikolog. Oke, let's say gue punya klien public figure Iya. yang baru di cancel culture. Gue sempat beberapa kali dapat occasion yang seperti itu. Tapi cara mereka navigate beda-beda. Again kan kita ngomong authenticity. Kita ngomong tentang bagaimana seorang bisa responding with this kind of situation juga dengan cara mereka sendiri. Pilihan pertama yang mereka hadapi adalah, do I want to keep being myself? Or do I have to cater to what they want? Jadi diri sendiri atau ngikut apa yang orang mau? Betul. Kalau ngomong kayak gitu kan jelas dong, jadi diri sendiri dong gitu. Betul. Tapi kan kadang ada situasi di mana kita tahu kita nggak buat salah nih, gitu loh. In certain kind of public conflict gitu, misalkan lu gontok-gontokan sama orang online, lu berantem sama influencer lain, atau lu di viralin gitu kan ya. Lu tahu deep down you are not wrong. Tapi public demand apologies. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah lu akan melakukan itu atau enggak, gitu. Tapi kalau dari case yang mungkin klien-klien gue hadapi, ada yang akhirnya iya, mereka bilang sorry dan seterusnya. Tapi gue juga mesti make sure deep down lu gimana. Perkara lu mau keluarin ke depan kayak gimana, keluar kayak gimana, terserah lu. Tapi internally lu feel kayak gimana? Apakah lu ngerasa lu stick dengan moral code lu, atau lu ngerasa itu memang perlu dibenahi dan sedikit menyesuaikan dengan apa yang audience miliki? Jadi ya pilihannya bercabang. Dan gue berusaha untuk navigate pilihan mana yang lebih cocok buat dia di diri dia saat ini dan juga ke depannya.
Bentar, waktu lu bilang dalamnya dia harus clear dulu, harus beres dulu, maksudnya apapun pilihan yang diambil, mau public apology apa enggak public apology, itu udah nggak ganggu lagi dalam dia, maksudnya gitu ya? Betul. Gini, oke. Katakanlah lu kena cancel Oke, dan lu finally buat public apology. oke. Tapi ada orang yang buat public apology buat sekedar doang. Ada orang yang buat public apology dengan ngerasa, oke, ini memang gue harus memperbaiki gue diri. Tapi gue berusaha untuk tahu supaya klien itu yang mana gitu. Dan public apology buat sekedar aja itu juga nggak mesti salah. Kadang kita bisa sampai pada conclusion bahwa oke, lu memang tahu lu benar, dan habis kita ngobrol emang lu benar. So you just make your public apologies just to calm the storm. Meskipun mungkin ini nggak kelihatan bagus buat public gitu kan ya. Maksudnya kalau public tahu, tapi karena gua klien itu adalah personal, gua harus tahu navigasi di dalam diri dia tuh dia apa alasan melakukan itu. Dan itu pun nggak masalah, meskipun ternyata itu cuma buat sekedar dia doang gitu loh. Make sense gak dulu? Make sense. Karena tujuannya di situ yang lebih utama adalah si kliennya tidak muncul dengan masalah-masalah lain yang lebih kompleks gara-gara itu kan. Bener, Dia harus ya, beres dengan dirinya sendiri gitu. Kita udah dapet nih. Parasocial relationship adalah koneksi satu sisi secara emosional di mana orang yang satu itu tuh invest feelingsnya, perhatiannya, waktunya gitu ya ke seseorang yang seseorang ini nggak tahu mereka eksis. Ya. Atau mungkin tahu mereka tapi tahu ada jaraknya gitu, nggak terlalu personal kenal orang ini gitu. Contohnya adalah kayak fans yang ngerasa connected sama selebriti, YouTuber, podcaster gitu ya. Terus orang-orang yang ngerasa kalau karakter di film itu adalah teman mereka. Atau orang yang ngerasa ngefollow seorang influencer dan ngerasa kayak gue udah kenal banget gitu. Padahal ya mereka taunya cuman bagian yang dikasih lihat lewat konten gitu. Nah ini yang menurut gue satu hal yang menarik ya. Tapi gue mau ngomongin dari sisi sebaliknya. Kalau ini kan parasocialnya adalah followersnya, si punya parasocial relationship sama si public figure. Sekarang kalau dari gue nih, gue juga merasa ada satu dinamika yang gue nggak bisa jelasin. Inilah area abu-abu relationship di zaman sekarang. Satu, gue ngerasa connect juga sama teman-teman yang nonton. Dan gue bahkan bisa nyebut beberapa nama-nama atau username lah. Lebih ingat username daripada nama. Yang sering come up gitu. Yang sering come up, komen. Emang bener-bener punya meaningful comments. Kadang-kadang sampai DM. Beberapa bahkan sampai kita ketemuan. Oh ya? Iya. Gitu. Ada acara gitu atau? Ya purposefully dia lagi main ke Jakarta. Terus kayak ayo hangout yuk ngobrol gitu. Ya. Gue bahkan bisa sebut namanya gitu ya. Akunnya lah. Ada The Wobbly Ninja, dia dari Kalimantan. Dia suka kalau main, ya kita udah pernah ngobrol berapa kali, datang ke Jakarta ketemuan. Ya terus ada Fanny Lai, shout out, dia selalu ngambil waktu untuk nulis komen yang menurut gue, anjir ini komen bukan 1 menit diketik. Ini kayaknya 10 menit tuh diketik, di rewrite diketik lagi sampai benar-benar kayak a piece of thoughtful notes gitu. Dan masih banyak lagi yang mungkin gue gak bisa sebut, ada Brian May gitu. Di satu sisi ada yang kayak gitu, di sisi lain tapi juga gue ngerasa gue gak bisa membelah diri gue segitu banyak. To a point yang akhirnya jadi kadang-kadang ngerasa jadi overthinking. Kayak lu mau serve begitu banyak orang. Menurut lu kalau udah di tahap itu apakah ada solusinya atau memang sebenarnya ya sudah Rup, lu gak mungkin. We have to find, lu harus menemukan titik tengahnya sendiri gitu. Kalau kita tanya apakah ada cara untuk bisa, ini kalau gue tangkap ya, untuk ease your guilt feelings gitu gak sih? Iya. Mungkin yang lu lakukan itu juga sudah lalu caranya gitu loh. Lu make times untuk acknowledge bahwa mereka tuh ada. Iya. Lu make times untuk ketemu kalau memang lu selaras sefrekuensi atau memang punya ada kesempatan untuk ketemu. Iya. Dan lu bisa memberikan apa yang mungkin mereka request dari lu. Kita bisa make semua effort yang kita punya, tapi gua rasa tetap ada batas sih. Gitu ya. Gua gak ngerasa bahwa manusia diciptakan untuk bisa punya katakanlah 300.000 teman dekat. Karena itu defeat the purpose of teman dekat itu sendiri gitu gak sih? Betul. Gue mau ngulik soal adult friendship, mungkin ada hubungannya. Right?
Ada satu fase di mana waktu kita kecil tuh ya udah kayaknya gampang aja berteman, mungkin karena satu sekolah gitu ya, mungkin karena satu komplek. And then masuk masa kuliah masih, and then kerja juga mungkin. And then di satu titik kok kayaknya udah mulai susah ya, semua udah mulai kesibukannya sendiri. Gue nggak tahu kalau case-nya lo dan teman-teman yang lain, tapi gue tuh ya close friend paling dua. Oke. Dan dua ini kan nggak selalu available ya. Ya. Of course. Jadi ada momen-momennya yang di saat yang kita ya ini harus struggle sendiri gitu. Apakah ada angka yang sehat untuk orang punya close friend? Atau ada angka yang dibalik justru ini angka warning nih. Kalau lo close friend gak segini, kayaknya susah nih lo survive navigasi hidup sendirian gitu. Kalau kita ngomong relationship yang kita punya di kehidupan dewasa, selama gua ngelihat klien gua dan selama yang gua pelajari, ada 3 jenis relationship yang penting. Pertama tuh partner hidup. Itu the most important relationship that you will have in adult life. Iya. Kalau lu salah pilih pasangan atau salah nikah, kelar hidup lu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, close friend. Oke. Close friend jumlahnya macam-macam. Tapi kalau gua lihat, ini tuh jumlah ini bukan berarti lu harus punya sekian gitu ya. Tapi lu harus punya enough numbers untuk bisa punya pilihan. Pilihan tuh artinya tergantung waktu lu available apa dan tergantung lu pengen ngomong apa. Oke. Kalau gua sama temen SMA gua, obrolannya nggak pernah serius, ya kan? Ngomongin games, ngomongin meme, makan-makan, nggak pernah ada yang serius. Nggak pernah kita ngomongin karir, bisnis itu nggak pernah. Gitu. Oke. Mungkin ada juga tapi circle of friends yang kita ngomongin growth gitu kali ya. Habis ini lu rencana pengen ngapain sih dan seterusnya, keilmuan dan seterusnya. Menurut gua numbersnya yang gua tangkep di kepala gua sekitar 4-8. Oke. Jadi lu lumayan di bawah tuh, kurang tuh. Perlu ditambah nih kalau gitu. Iya. Karena lu perlu punya outlet untuk talk a different kind of things. Betul. Jadi pertama partner hidup, kedua close friends, ketiga community. You need to feel belong to somewhere. Entah, jadi gini, kita kan punya banyak identity ya. Kita sebagai pasangan, kita sebagai anak, kita sebagai public figure. Tapi kita perlu punya identity di mana kita ngerasa menjadi bagian dari sebuah komunitas tertentu. Oke, kita komunitas penulis. Komunitas penulis gitu kan ya. Terus? Komunitas kartu Pokemon. Oh iya, oke. Apa lagi? Komunitas Hobi pokoknya lah ya. Hobi gitu. Basket kayak bola kayak ya pendukung MU kayak. Bener. Terus itu nangis-nangis bareng. Iya, gitu kan. nangis bareng. Yang gue tangkep yang refreshing adalah di situ lu bisa menjadi bukan siapa-siapa. Lu juga menjadi bagian dari komunitas itu dan lu nggak ada ekspektasi lu harus giving something thoughtful. Yes. Lu harus giving insight. Lu harus ngasih konten yang bermakna buat mereka. Enggak. Lu bagian dari fanbase-nya, komunitasnya. Dan itu refreshing gitu loh. Oh yes. Orang kan bilang ngerasa, aduh enak banget lu public figure lu. Kalau ngomong dicari orang, semua orang ngeliat lu. Tapi kadang public figure ini juga crave for something normal. Dimana dia hanya menjadi bagian dari kelompok tertentu dan dia bisa enjoying kayak gitu. Lu ngikutin One Piece gak? Enggak lagi. Ya, waktu ini tuh kan ada live action tuh. Oke, tahu live action. Yang jadi Zoro kan viral banget tuh kan ya. Betul. Yang di Netflix ini kan? Iya betul. Make-new, ya kan. Dia itu menyempatkan waktunya ikut turnamen One Piece Trading Card Game. Wow. Dimana dia jadi warga biasa gitu ya, fan biasa. Dia main game, trading card game sama sesama fans One Piece lainnya. Oke. Itu suatu hal yang gue bayangin ya kalau di posisi dia, itu nikmat banget rasanya gitu. A sense of normalcy gitu kali ya. Yes. Kalau gue oversimplifying kasih tau gue ya. Jadi sederhananya banyak orang yang ngerasa lonely karena dia nggak lengkap di 3 hubungan ini. Betul. Jadi biasanya kalau dalam sesi konseling gue berusaha navigate, lu kurangnya di bolongnya yang di mana nih gitu. Oke, dia punya temen cukup. Dia juga merupakan bagian dari sebuah komunitas. Ternyata dia belum punya partner hidup gitu misalkan. Meskipun ya zaman sekarang kan kita bilang nikah atau enggak tuh pilihan gitu kan ya. Gue advocate itu. Gue selalu bilang bahwa nikah itu memang pilihan. Dan lebih baik tidak menikah daripada menikah dengan orang yang salah. Tapi lately gue semakin paham kenapa orang tua zaman dulu tuh selalu bilang lo tuh perlu nikah. Lo tuh perlu nikah. Lo perlu cari pasangan. Kapan nikah? Ada degree kebenarannya. Karena di usia-usia 30-40 temen lo udah punya jalan hidup sendiri.
Yes. Dan lu udah nggak bisa simply chat mereka, ngajak ketemu, itu udah nggak semudah itu. Iya. Lu perlu punya manusia lain yang most of the time with you. Kalau dulu lu bisa kayak datang ke depan rumahnya langsung, bro, nyari bakso yuk, gitu kan? Ini udah nggak bisa Sekarang ya. nggak bisa ya. You cannot just show up to someone and then Ya, nggak ganggu bisa. mereka. Oke. Makanya. Mungkin online bisa, gitu kan. Tapi kan, ya interaksi secara online sendiri kan sudah terfilter gitu ya. Betul. Kalau kita ngomong interaksi face to face kayak sekarang nih, lu bisa denger tone gua, lu bisa ngeliat muka gua, lu bisa lihat body language gua, Energinya juga nyampe. energinya nyampe, baunya juga nyampe, pakai Yes. parfum apa dan seterusnya Iya. gitu kan ya. Tapi ketika lu pindah ke online, seberapa canggih pun online tuh sekarang udah ada yang watered down gitu ya. Pasti. Lu nggak tahu apa sih intonasinya mereka ngomong, nadanya, apa yang mereka intensi mau sampaikan gitu kan ya. Apalagi kalau lu cuma sekedar saling likes gitu kan ya. Ya. Likes itu kan Oh. one number gitu kan ya. Gue selalu bilang kalau lu di like sama temen SMA lu yang udah nggak pernah kontak, sama lu di like fotonya sama nyokap lu, itu beda pasti. Bobotnya pasti beda. Tapi di Instagram semua kelihatan cuma satu like. Satu like. Kita butuh sebuah relationship yang memang bukan based on quantity, tapi quality. Oke, disitulah hadir 3 relationship itu ya. Benar. Wow. Dan tadi gue sebut di awal, dengan segala keanehan zaman modern ini, berarti relationship nomor 4. Yang sebenarnya Online. belum ada definisi yang pasti dan somewhat bisa mengganggu kadang-kadang ya. Nggak berarti sehat ya. Iya, dia interfering atau changing how we interact with each other gitu ya. 1, pasangan. Betul. 2 adalah close friend. 3 adalah komunitas. Oke. Kalau orang yang lonely dan nggak punya pasangan, Lonely dan gak punya pasangan. Oke. oke, dan nggak punya close friend, berarti dia mungkin masih bisa survive quote unquote kalau dia punya komunitas. Bisa. Oke. Tapi komunitas itu juga punya batasnya. Lu pernah gak sih dengar cerita ataupun mungkin temen lu yang bilang kayaknya di komunitas nih si A tuh kayak clingy banget. Dia terus yang ngajak ketemu, dia pengen kita punya relationship di luar komunitas ini dan seterusnya gitu. Karena mungkin si A ini nggak punya relationship lain selain di komunitas ini gitu. Dan he or she is making the effort to make this beyond just the community relationship gitu kan ya. Tapi setiap aspek dari 3 relationship itu punya tempatnya sendiri gitu kan ya. Kayak misalnya lu enjoy kumpul sama teman-teman basket lu. Mungkin katakanlah teman basketnya teman community gitu kan ya. Tapi lu mungkin gak nyaman ketika sama mereka lu juga ngomongin apa? Konten, bisnis dan lainnya. Betul. Karena they serve their purpose in our life gitu kan ya. Gitu. Jadi ini bolongnya beda-beda. Dan semuanya harus dipenuhi. Nggak menutup kemungkinan tentunya akan ada orang yang bisa mengisi 3-3-nya. Betul. Right? ya. Mungkin partner lu juga. Oh ya juga bisa, close bisa. friend lo, juga community lo. Tapi di sisi yang lain, kalau lo masuknya memang di level community, nggak usah terlalu mencoba untuk bikin orang itu jadi memenuhi yang lain. Bener. Itu mungkin yang jadi salahnya si Itu clingy salahnya, ini ya. oke. Oke, mungkin boleh coba. Siapa tahu bisa, gitu kan ya. Tapi kalau lu udah coba sekali 2 kali nggak responsif, mending jangan gitu. Daripada lu juga lose relationship lu di komunitas Community itu. itu. Ini banyak orang yang perlu denger nih. Kenapa gitu? Karena menurut gue emang di level community itu ada orang-orang yang jadinya kesannya nggak asik. Oke. Padahal sebenarnya kalau dia sadar ini dan dia udah jaga, emang community ini cuma buat ini, jangan Benar, dibikin benar. lebih. Ya. Udah dia tuh bakal survive gitu. Ya, And then ya. ya PR dia mencari the next yang bisa jadi close friend gitu. Benar, yang mungkin nggak di benar. community ini. Right. Tapi untuk mencoba sekali 2 kali nggak apa-apa ya. Nggak apa, siapa tahu bisa gitu Siapa kan. tahu bisa. Iya sih. Lu kalau ngomong orang yang clingy, teman-teman yang dengerin mungkin akan muncul si ini nih. Iya kan? Aduh. Oke, kayak nggak enak gitu ngomongin, tapi Iya. it what happens gitu ya. Betul, Itu yang betul, terjadi betul. gitu ya. Mungkin mereka perlu mendengar ini supaya mereka dapat cara lain. Oh ternyata memang si orang yang gua ajak ngomong ini nggak pengen bawa relationship ini lebih dari sebuah Iya. relationship di grup Iya, komunitas iya. ini gitu. Dan don't feel bad juga. Iya, Lu betul. udah mencoba, bagus. Ya mungkin lucknya di orang yang lain, ya kan. Kita masuk ke close friend sekarang. Karena menurut gua sangat mudah zaman sekarang itu untuk punya namanya acquaintance. Nah, bahasa Inggris tuh lebih gampang dijelasin. Kenalan, bukan? Kenalan. Iya. Jadi level of relationship ini mungkin kadang-kadang orang nggak aware. Oke. Ya.
ada kata kenalan, Mutual. ada mutual, ada temen, ada sahabat, and then ada lagi mungkin yang kayak sohib banget nih bro gue nih Oke, gitu, oke, right? oke, ya, Nah, ya. tapi itu kan kayak dinamika semacam levels yang areanya sebenarnya abu-abu. Dan apakah dia ngerasain yang sama dengan gue? Gue ngerasa bro gue, dia menurut gue ngerasa bro bener kedua juga kan. ya, beda juga ya. Nah itu menurut gue juga jadi area yang sekarang udah jarang ketemu, susah nyarinya. And then apakah si close friend ini lo perlu mendefine sampai dia di level mana, atau lo perlu make an effort untuk kayaknya gue perlu lebih dari lo dan satu sama lain gitu. Oke, definisi close friend yang pertama yang ada di kepala gue di zaman sekarang itu adalah orang yang lu ajak di grup chat setiap hari. Lu Zaman punya nggak? sekarang ya? Ya, Oke. zaman sekarang kan. Kayak misalnya gue sama Jimmy sama Andreas, gue setiap hari grup chat sama mereka, sharing memes dan lainnya. Ada aja gue chip in di satu chat gitu, paling nggak Iya, setiap iya. hari. Terus grup chatnya nggak lebih dari satu ya, ada di WA, ada grup chat di DM, Iya, Instagram juga benar-benar, gitu, ya. cuma kirim-kirim Kirim reels. reels ya, beda gitu kan ya. Iya, iya, iya. Ada juga mungkin misalnya grup teman-teman SMA, grup main dan lainnya. Gue rasa close friend tuh salah satu cara menjaganya adalah sekarang lewat grup chat. Oke. Dan terkait dengan bagaimana cara mendefinisikan itu lebih dari itu, gue mulai bingung. Karena setiap orang close friend juga intensitinya beda-beda ya. Kan kita punya pasti close friend yang meskipun seminggu cuma ketemu sekali Iya. dan 1 jam, itu kerasa deket. Daripada coworkers yang kita ketemu 6 Setiap jam, hari. 8 jam setiap hari gitu. Jadi mungkin let's say di 3 relationship ini semakin naik, itu artinya emotional closeness-nya semakin erat. Dan semakin naik, rahasia diri yang atau sisi diri yang lo bisa buka ke mereka itu semakin banyak. Jadi kalau kita ngomongin community, itu pertama kita punya emotional closeness, tapi mungkin terbatas. Dan sisi diri yang kita tunjukkan mungkin cuma satu sisi sebagai bagian dari community itu. Ketika lo naik sebagai seorang close friend, lo bisa punya lebih banyak emotional closeness. Lo lebih dekat, lo lebih bisa share feelings dan lainnya. Selain itu, sisi diri yang lo buka ke mereka juga mulai banyak. Lo sebagai teman SMA, lo sebagai pebisnis yang sekarang ini sedang struggles, lo sebagai orang yang baru aja berantem sama istri lo, gitu kan. Semakin multiple facet gitu. Lalu yang paling atas, partner hidup, lo literally lo sudah sangat dekat, bukan sudah sangat dekat secara emosional, hampir tidak terpisahkan secara emosional. Dan lu sudah membuka hampir semua sisi diri lu. Ketakutan terbesar lu, feeling of insecurity lu, rasa-rasa takut yang mungkin lu gak mungkin cerita ke teman dekat dan juga community, itu di partner hidup levelnya gitu. Jadi semakin naik, itu emotional closeness semakin dekat, dan sisi diri yang lu buka semakin banyak. Ya mungkin itu juga kenapa ada orang-orang yang memilih untuk tidak punya pasangan. Mungkin karena dia sudah bisa seterbuka itu dan gak ditutup sama close friend-nya kan. Oke, bisa. Jadi semua multiple close friend yang dimiliki, dia sudah buka semua sisi dirinya ke mereka gitu. Jadi Iya, sudah iya. ngerasa fulfill di sana gitu. Iya. Tapi tetap sih menurut gua ada area yang memang hanya bisa dipenuhi atau diakses ya sama pasangan sih ya. Ya. Bener. Dan ya mungkin itu area yang paling krusial gitu. Ya kayak lu ngebayang gak sih lu malam-malam kebangun, lu mikirin banyak hal, lu ngerasa gak enough, lu ngerasa kesepian. Kalau gak ada orang lain di sebelah lu gitu, di satu rumah lu itu, lu gak punya siapa-siapa untuk sharing itu gitu kan yang maksudnya. Pasangan hidup, partner hidup kan tempatnya itu. You can access them almost every time. Mungkin sekarang diganti nama cloud kali ya. Zaman sekarang. Iya lagi, aduh. Kembali ke si loneliness ini. Berarti solusinya tuh bukan dengan kita mencari liburan, bukan kita dengan mencari healing, bukan kita dengan party gitu ya, tapi adalah mencari meaningful connection sama human to human gitu ya. Betul, obat dari loneliness adalah koneksi. Meaningful connection. Jadi kalau ada orang yang mencoba untuk cari solusi di luar itu, nggak heran ya makin menjauh bahkan bisa jadi dari solusinya. Ya, dan biasanya itu kan yang buat jadi adiksi terhadap cara coping yang salah. Kayak kita tahu nih, kita lack of meaningful connection. Tapi kita berusaha memenuhinya dengan strategi coping yang macam-macam gitu ya. Tapi ternyata ketika kita sudah melakukannya, itu nggak memenuhi lubang yang ini nih. Kita kira
kita salah mengira bahwa ini kurang banyak dilakukan. Sehingga kita lakukan, dan tetap tidak memenuhi lubang yang sama. Padahal bukan tentang kurang dilakukan lebih banyak, tapi apakah itu cara yang tepat untuk mengisi lubang ini? Kayaknya gue pernah nonton yang video di video TED Talks. Johan Hari ya kalau nggak salah, ngomongin tentang addiction. Lu pernah nonton nggak? Belum. Tell me about it. Oke. Jadi waktu itu diadakan sebuah penelitian. Jadi ada sebuah kotak atau kandang tempat tikus. Penelitian psikologi zaman dulu biasanya pakai tikus ya. Ya. Kan nggak mungkin kita melakukan penelitian pada Manusia. Oke. Jadi tikus itu diletakkan di sebuah kandang dan di sana ada 2 sumber air. Satu air biasa yang biasa kita minum, yang biasa tikus juga minum. Satunya air gula. Nah, diadakan penelitian bahwa tikus ini tuh akan memilih minuman yang mana. Dan setelah dilakukan beberapa hari, beberapa minggu, ternyata si tikus lebih memilih air gula. Yang berpotensi memberikan adiksi, yang berpotensi membuat tikusnya semakin gemuk, semakin sakit, behaviornya semakin rusak. Setelah penelitian ini dilakukan dan diambil kesimpulan bahwa air gula itu buruk buat si tikus karena berpotensi memberikan adiksi, beberapa lama kemudian penelitinya mulai memikirkan, oh jangan-jangan ada yang salah dari setting penelitian ini. Karena tikus biasanya tidak dalam kotak kosong atau kandang kosong doang. Tikus punya environment di mana mereka berinteraksi. Akhirnya di batch selanjutnya di penelitian ini, di dalam kandang tersebut diberikanlah tikus-tikus lain. Dan juga berbagai tempat, atraksi, mainan. Betul. Entah itu apa, kalau tikus apa sih? Hamster wheel. Hamster wheel. Tapi juga tetap ada air dan air gula. Oke. Ternyata di batch kedua penelitian ini ditemukan bahwa si tikus ini lebih memilih air biasa. Dia sama sekali tidak menyentuh air gula tersebut. Padahal air gula seharusnya terasa lebih enak. Tapi rasa enak yang selama ini dia cari ternyata bukan dipenuhi oleh air gula. Tapi dipenuhi dengan koneksi dia bersama tikus-tikus lain, koneksi dia bersama mungkin teman-teman baru yang dia buat di sana, melalui berbagai aktivitas yang ada di dalam sana. Jadi tikus itu melakukan bonding, ada koneksi. Sama halnya ketika gue ketemu dengan klien-klien gue. Katakanlah dia punya adiksi alkohol. Biasanya kalau kita ngomong seseorang punya adiksi alkohol, kita tuh mikirnya cuma antara kita dengan alkohol. Apa yang gue harus lakukan? Biasanya kan gitu kan, sembunyiin alkoholnya, jangan stok alkohol di rumah, dan seterusnya. Tapi yang perlu juga kita perhatikan adalah, apakah di hidup kita, waktu itu cuma ada alkohol? Kalau memang cuma ada alkohol, mungkin kita perlu expand hidup kita. Kita punya aktivitas lain, orang lain, koneksi lain. Sehingga yang penting dalam hidup kita itu banyak. Bukan cuma satu botol alkohol itu aja. Ini yang bisa membantu seorang untuk sembuh dari adiksinya. Karena ternyata obat dari loneliness itu connection. Berarti ya kalau gue coba ngelihat nih, lo dengan 8 tahun sudah ya jadi psikolog ya? Iya 8 tahun. Kok lo tahu? Kan saya sudah nonton podcast Anda banyak sekali untuk melakukan riset sesi ini. Iya, oke. Udah banyak banget case. Berarti banyak di luar sana orang yang dengan coping mechanism yang aneh-aneh, tapi sebenarnya root cause-nya adalah loneliness. Betul. Karena manusia mau gimana pun juga itu makhluk sosial. Gua se-introvert apapun gua makhluk sosial. Ketika kita menghabiskan waktu lebih banyak sendiri, mungkin most of the people feel okay with that gitu ya. Tapi akan ada batasnya. Entah lu at least seminggu 2 kali ketemu orang lain atau 5 kali ketemu orang lain, you need to find that numbers. Sehingga lu bisa menjembatani antara diri lu yang mungkin memang lebih suka sendiri dan juga pasti akan ada kebutuhan ketemu orang. Bahaya juga yang labeling diri introvert ya. Iya ya. Dikit-dikit kayak, iya gue gak keluar ya karena gue introvert. Gue emang sukanya sendiri di rumah, ini cara gue recharge. Tanpa lu sadar, lu udah 2 minggu gak ketemu orang men. Nah ini yang menarik. Kalau di dunia psikologi klinis, kita ada yang namanya social anxiety. Oke. Yaitu anxiety ketika bertemu dengan orang di berbagai setting ataupun interaksi sosial. Tapi yang menarik adalah orang yang punya social anxiety adalah orang yang paling sebenarnya butuh orang. Oh, what a paradox. Iya, karena kalau lu sebenarnya gak butuh orang, lu gak akan ngerasa anxious ketika ketemu orang. Ya gak sih? Gua gak ada ngerasa butuh untuk di-admire sama lu. Gua gak ada ngerasa butuh validasi ke orang ini. Jadi kalau ketemu mereka, no pressure.
Tapi ketika gue merasa bahwa gue butuh orang ini, gue butuh terkoneksi, gue butuh mendapatkan kasih sayang, perhatian dan lainnya, akan banyak pressure yang muncul ketika ketemu sama orang itu. Jadi semakin lu punya social anxiety, bukan berarti lu introvert dan gak butuh orang. Sebenarnya lu butuh koneksi itu, cuma kita cari nih gimana caranya supaya tepat, gimana caranya supaya kamu mendapatkan koneksi tersebut, sehingga itu terpenuhi dan anxiety-nya menghilang. Berarti salah satu cara untuk menyelesaikan social anxiety itu adalah ya mulai dari 3 koneksi ini ya. Betul. Mungkin dari komunitas yang nggak terlalu komit banget sehingga Ya. lu nggak merasa pressure. Lebih gampang kan? Yang sama-sama hobinya atau mungkin baru ke close friend baru ke ini gitu ya. Gimana caranya kita untuk, ini bukan untuk self diagnose ya, tapi untuk kita tahu bahwa kayaknya nih gua punya isu loneliness tapi gua nggak sadar. Oke. Gua cope dengan hal-hal lain. Ada nggak kayak semacam ciri-cirinya atau pola yang lu lihat dari klien-klien sehingga teman-teman yang dengerin bisa ngerasa, wah, gue mesti ketemu psikolog nih, atau gue mesti cari solusinya nih. Paling gampang pertama lu lihat coba sekarang berapa relationship yang lu punya dalam hidup ini. Ketika lu punya multiple di berbagai banyak aspek itu, mungkin lu relatively aman. Tapi ketika lu hanya punya salah satu, bisa jadi loneliness itu ada dalam diri lo. Kayak kadang gue beberapa kali ketemu klien yang punya masalah sama istrinya, let's say. Mereka berantem, mereka sering cekcok, mereka saling menuduh dan menyalahkan gitu kan ya. Tapi setelah gue evaluate dalam 1 minggu, ternyata 90% itu cuma hidupnya sama istrinya doang atau sama suaminya doang. Artinya dia nggak punya outlet lain untuk ketemu orang-orang lain dalam hidupnya. Berarti lu sebenarnya feeling loneliness, tapi kan dia bilang, oh, gue kan sama suami gue, masa gue feeling lonely? Kan biasa ada label gitu tuh, gue kan sudah punya pasangan, gue kan udah punya suami, kan gue nggak mungkin lonely. Lu lonely tapi di dimensi yang lain. Lu bisa cek di close friend lu punya nggak? Kapan terakhir ketemu? Kapan terakhir ngechat? Lu bisa cek di community lu, kapan lu terakhir hangout sama mereka? Dan seterusnya. Karena kalau kita ngomongin loneliness, kadang simptomnya nggak selalu dalam bentuk gue ngerasa kesepian nih. Tapi bisa dalam bentuk emotional outburst pada satu-satunya relationship yang tersisa. Oke. Karena itu burden ya. Lu cuma punya satu relationship dalam diri lu, dan lu expect satu relationship itu memenuhi semua kebutuhan lu. What a pressure loh jadi orang itu. Jadi pasangannya susah banget. Bener. Berarti sebenarnya orang-orang yang sudah menikah itu nggak bisa juga mengandalkan pasangannya tok. Nggak bisa. Bisa ya. Gue rasa kasihan banget pasangan lu. Apalagi ketika lu juga punya isu sendiri ya. Saya isu secara psikologis gitu kan ya. Yang lu berasa, mungkin lu punya isu dengan orang tua, trauma masa lalu, feelings lu yang belum addressed gitu kan ya. Lu nggak bisa juga berharap pasangan lu itu menjadi obat dari itu. Udah jadi teman hidup, udah jadi tempat berbagi rahasia, teman main, sekarang dijadi terapis juga gitu kan. Gila gitu kan. Makanya lu butuh tempat lain gitu. Ya salah satunya sebenarnya juga ke psikolog gitu. Betul. Mereka bisa menjadi a new kind of relationship that you have. Relationship yang lebih netral, relationship yang lebih tanpa bias. Dimana lu juga bisa menunjukkan berbagai sisi diri lu di sana. Nanti kita akan ke sana ya, karena menurut gua peran psikolog ini menarik banget, nanti kita akan ke sana. Tapi adult friendship dalam konteks orang yang sudah menikah, ini juga kadang-kadang tidak mudah untuk dijalankan. Oke. Karena ada banyak dinamika yang baru juga. Misalnya, waktu lu udah terbatas, Senin sampai Jumat lu kerja, si pasangan lah ya, terserah mau suami atau istri, pengen punya close friend di luar yang main padel, komunitas, main basket, Pokemon. Tapi pasangannya juga, gue udah jarang ketemu sama lu nih. Terus lu masih main sama temen gitu. Ini bapak-bapak, gue lagi bikinin pembenaran buat kalian ya. Jadi klip ini terus kirim mereka. Klip ini kirim ke mereka nih. Pembenaran dari sisi psikolog, silakan. Bebannya ada di Anda. Gimana cara untuk kita cari dynamic yang pas gitu, keseimbangan yang pas? Kalau kita ngomongin ini excuse untuk pasangan, yang pertama juga perlu dicek adalah mungkin pasangan lu juga butuh itu, tapi dia nggak sadar. Kan tadi ngomong tuh, gue juga udah jarang ketemu lu, masa lu sekarang pergi sama temen gitu kan ya. Tapi kalau ketemu sama pasangan, sesibuk apapun pasti lebih dibandingkan sama orang lain dalam hidupnya kan. Yang pertama perlu tanya adalah mungkin pasangan lo juga butuh itu dari temennya, tapi dia juga expect-nya cuma dari lo. Makanya dia nuntut, gue udah jarang ketemu lo, kok gak ketemu lagi gitu kan. Mungkin dia sebenarnya juga butuh pastinya, kan juga pasangan lo pasti butuh close friend kan. Tapi dia cuma bisa
mencurahkannya ke lu. Oke, Pertama, cek itu. cek itu. Karena kalau ternyata dia butuh, win-win kan gitu. Good Selesai question. gitu kan. Oke. Kedua, kalau memang ternyata setelah ternyata sudah lu punya close friend tapi mungkin pasangan lu masih komentar hal yang sama, ya berarti mungkin memang antara lu dan pasangan lu juga butuh repairing in relationship. Lu butuh cara lain untuk memperbaikinya. Gini, yang menjadi permasalahan adalah ketika kita ngomongin 3 relationship tuh, semakin atas itu akan semakin mudah merasa bosan suatu hari. Itu kenapa salah satu masalah utama pada pernikahan yang sudah jalan 10 tahun tapi tanda kutip nggak ada masalah apa-apa sih, adalah rasa bosan. Ketika sebuah pernikahan terlalu banyak masalah, itu nggak bagus. Tapi ketika suatu pernikahan tidak ada masalah sama sekali, itu juga nggak bagus. Karena you will take your spouse for granted. Kayaknya lancar-lancar aja, nggak ada masalah apa-apa. Lu butuh sedikit spark dalam hubungan, dan biasanya itu dimulai dari perbedaan, dan biasanya itu dimulai dari mencoba suatu hal yang baru. Jadi kalau misalkan lu sama pasangan lu butuh sebuah perbaikan, improvement di relationshipnya yang sudah mungkin harmonis tapi terlalu lama dan mulai membosankan, lu butuh mencoba suatu hal yang baru. Traveling bareng, bisnis bareng, punya anak, pasti tambah masalah itu. Tapi you will discover a new side of your partner. Sehingga bisa membuat lo lebih menghargainya dia lagi. Oke. Berarti buat pasangan-pasangan di luar sana, ini gue baru coba sih, menarik. Kita tuh married berarti masuk tahun ke-8. Ya, orang bilang kan 7 years each ya. Kalau lo udah tahan 7 tahun tuh kayaknya oke. Tapi gue ngerti banget dalam konteks yang bosan gitu ya. Pastinya lah ya, lu setiap hari ketemu, alright. Mungkin lu juga melakukan hal yang repetitif, ya kan. Akhirnya kita coba juga untuk ngelakuin hal yang baru. Per tahun lalu kita tuh mulai coba traveling bareng sama couple lain. Oke, menarik ya. Itu menurut gue menarik tuh. Gue juga ngeliat tuh kemarin traveling sama couple lain kan. Oh iya. Iya kan? Sama Andrea ya, sama Jimmy kan. Kita ke Thailand bareng-bareng keluarga semua gitu. Iya, sama family lagi. Yeah. Anak-anak lu juga bisa betul. hangout bareng gitu. Menurut gue itu kayak, wah ada satu dynamic yang menarik banget. Abis gue jalanin, wah ini harus lebih banyak orang ngelakuin ini sih. Itu semua gue rasa itu adalah bentuk-bentuk relationship yang baru, yang maksudnya jarang kita alami setiap hari, dan itu deepening our relationship. Tapi tau gak, satu hal yang gak kalah pentingnya untuk deepening relationship kalau lu couple trip. Setelah ketemu semuanya, lu balik ke kamar, lu ngomongin couple sebelah. Itu kan deepening your relationship with your wife or your husband gitu kan. Iya. Jir, tadi si ini waktu beli makanan masa kayak gini dong gitu loh. Karena hal yang mendekatkan kita dengan manusia lain kan gosip. Oke. Gosip tuh kesannya negatif ya. Tapi kalau kita ngomong secara evolusioner, gosip lah yang membuat tribe tuh terbentuk. Oke. Koneksi ngomong sama manusia lain tentang manusia lain mungkin. Mungkin nggak sepenuhnya acceptable ya. Kan gosip tuh konotasinya jelek. Tapi itu yang mendekatkan manusia. Gosip tuh nggak sepenuhnya jelek loh. Kita bisa jadi ya gosip kan cara kita untuk mencerna. Ini sebenarnya gue harus memaknai apa nih kalau dia nanti berbuat gitu lagi ya kan? Benar. Terus? Ya kayak misalnya nih gue pergi sama Jimmy dan Andreas. Sama Jimmy dan Andreas nih. Jadi gini, istri gue tuh kan orangnya sangat sistematis. Iya. Seminggu sebelum berangkat dia sudah siapin semua baju-baju. Dan dress code semuanya. Gue orangnya bukan yang memperhatikan penampilan, tapi istri gue supaya fotonya bagus. Hari ini bajunya putih coklat, lo coklat putih, anak putih coklat. Jadi bertiga fotonya bagus. Andreas sama istrinya kayak baju rumahan. Gua kebayang sih, ya, gue kebayang. Celana pendek Doraemon. Bener. Emang dia tabrak lari konsepnya. Setelah selesai ketemu pulang, gue ngomong sama istri gue, lu lihat nggak Andreas bajunya kayak gimana? Kayak mau main ke rumah tetangga dong. Dan gue yakin mereka juga ngomongin gue. Nah, gue ngapain pakai baju pink hari itu gitu kan? Jadi ya gosip in a good situation lah ini kan. Itu juga deepening antara lo dengan partner lo. Menurut gue mengambil gosip dari angle humor tuh bagus banget sih. Ya, you don't have to take everything seriously. Bahkan abis itu lu bisa ngomong, kemarin gue gosipin lo sama istri gue lo gitu kan. Benar. So itu bumbu-bumbu dari hubungan menurut gue bagus banget. So
mungkin takeaways buat teman-teman adalah bisa coba hubungan-hubungan yang baru seperti itu. Ini gue nggak tahu apakah akan berkepake apa enggak, tapi menurut gue menarik. Ada satu app Oke. namanya Time Left. Gue sering kena ads-nya tuh kayak. Lu suka kena ads-nya kan? Di Bali mungkin orang banyak yang pakai kayaknya. Betul. Ini bukan promo ya, by the way. Kebetulan aja. Kalau ada app-app lain yang kayak gitu dan bagus, silakan pakai. Tapi kan kita selama ini tahu bahwa app relationship ini yang mahal, yang sering dipakai adalah app relationship yang orang cari pasangan, ya, atau cari ya you know what. Right? Ini app buat lo ketemu sama random people yang emang buat cari teman doang. Dan itu nggak sendirian. Jadi lu ngumpulnya tuh berempat, berlima, berenam, over dinner gitu. Terus ya udah, gue pernah ketemu grup kayak gini pas gue lagi makan sambil kerja di Monolog, daerah Gunawarman. Terus selesai gue perhatiin nih orang berenam kok kayaknya masing-masing kayak lagi memperkenalkan diri ya. Ganti-gantian gitu loh, lu kan bisa kelihatan kan. Kayak support group gitu. Iya, kayak support group gitu. Nih alkoholik anonymous apa aja. Terus ya udah mereka ngobrol, gue ngeliat dinamikanya seru kayak orang-orang yang baru kenal, tapi ada sedikit canggung tapi ada sedikit serunya. And then pas gue ngelewat, ya mereka ada mention Time Left. Terus gue jadi nyari tahu dan muncullah iklan-iklan itu. Oh menarik ya, ini mungkin bisa jadi salah satu solusi gitu. Benar. Ya. Yang ya mungkin teman-teman bisa coba. Dan itu benar-benar kasih spark banget karena lu meet orang-orang yang dari industri yang berbeda banget gitu. Atau mungkin kayak temen gue yang mulai komunitas baca. Dan komunitas bacanya ini unik. Mereka ngumpul, duduk sejam, nggak ngobrol bro. Oh itu apa, silent reading itu ya? Iya. Ya. Lu buka, baca masing-masing bareng-bareng, collectively 1 jam. Udah gitu. Abis itu udah. Abis itu lu mau lanjut ngapain lagi terserah lu. Nggak ada disuruh ditanya, lu dapat apa dari buku itu? Nggak ada gitu. Bener. You don't have to interact yang kayak pressure banget. Ini gue kenalannya gimana ya? Tuh ngomong-ngomongnya gimana ya? Nggak ada. Tapi kalau abis itu lu mau berjejaring ya silahkan gitu. Ya menurut gue as a few good way to start gak sih? Iya, itu sesederhana the presence of the others gitu gak sih? Yes. Aduh, itu enak banget rasanya. Itu juga kenapa banyak orang yang pengen kerja di kafe biar ada manusia lain aja gitu. Bener. Itu mungkin kayak di bawahnya lagi dari komunitas ya. Iya, benar. Paham. Yang kayak gue ada di sekeliling orang yang nggak sendiri aja gitu ya. Nah sekarang baru kita masuk ke bagian yang psikolognya gitu. Menurut lo orang-orang kapan dia perlu untuk mampir konsultasi dengan psikolog dalam case yang loneliness ini gitu? Mungkin gue jawab dalam case secara umum dulu kali ya. Jadi orang itu bisa mulai mempertimbangkan ke psikolog ketika 3 area dalam hidupnya mulai terganggu. Pertama itu work. Kerjaan terganggu. Betul. Work itu lebih luas ya. Mungkin bukan cuma pekerjaan tapi karya. Kayak lu mempelajari suatu hal yang baru, lu ngerasa achieve skill baru, lu ngerasa berproses dalam craft lu yang sekarang, lu buka bisnis, lu kerja 9 to 5, itu work. Jadi kayak performance lo, productivity lo. Yang kedua, life. Everything outside of work. Kayak mungkin hobi lu, waktu istirahat lu, passion lu, apapun yang lu lakukan yang merupakan pilihan-pilihan dalam hidup lu di luar pekerjaan. Oke, tadi kalau yang work ketika lu mulai produktivitasnya terganggu, itu lu mulai bermasalah. Misalkan lu gak pernah telat ke kantor, sekarang telat. Lu mahasiswa yang A terus nilainya, tapi ternyata entah kenapa di skripsi lu mulai terlambat. Itu ketika worknya bermasalah. Ketika life bermasalah itu ketika misalkan lu tidur biasanya 6 jam, sekarang jadi 4 jam. Atau lu biasanya tidur 6 jam, jadi 8 jam. Atau jadi 10 jam. Jadi kurang tidur atau lebih tidur, itu sama-sama potensi masalah. Oke, good. Oke. Kalau lu biasanya hobi basket, tapi sekarang lu gak enjoy, bisa jadi ada masalah. Jadi ketika lu kehilangan spark dari hal-hal yang biasa membuat lu energized atau bersemangat, itu tanda masalah juga. Dan terakhir, tadi work, life, relationship. Ketika hubungan lu dengan orang-orang sekitar lu mulai menemui kendala. Biasanya lu sayang banget sama ibu lu, tapi sekarang setiap kali ketemu, setiap kali interaksi lu marah-marah. Awalnya lu punya temen yang mungkin diketemuin seminggu sekali, sekarang udah 2 bulan gak ketemu. Jadi ketika ada anomali di 1 dari 3 ini, lu udah mulai bisa mempertimbangkan going to a psychologist. Gitu. Oke, itu udah cukup menjawab sih.
Karena kan loneliness di tiap orang bentuknya beda-beda, dampaknya bisa beda-beda. Pokoknya kalau kena di 3 itu, bolehlah mulai coba mempertimbangkan ya. Buat teman-teman, gue coba summarize sedikit. Siapapun, di kondisi gimana pun, di fase hidup manapun, umur berapapun, sangat possible untuk ngerasa lonely gitu ya. Teman-teman bisa mulai untuk self-check ke diri sendiri. Kalau mencoba untuk mencari solusi, lihatlah di 3+1 relationship tadi. Mulai dari komunitas, close friend, pasangan, dan kemudian mungkin spiritualitasnya yang vertikal. Tadi Nago sebut satu angka 4-8, Betul. ya itu healthy-nya gitu. Kalau di bawah itu mungkin boleh mulai pertanyakan gitu. Apakah kalau di bawah 4, misalkan 2 itu benar-benar bisa mengisi semua ini? Oke, ya udah. Ya udah gitu. Dan 2 itu juga merasa keberatan nggak lu minta semuanya itu ke dia mereka kan? Oke, betul. Kalau enggak, then it's okay. Tapi kalau ternyata kurang ya nggak apa-apa banget, upayakan itu gitu ya. Terus buat teman-teman yang ngerasa udah terganggu sama di 3 aspek itu, work, life, and relationship, you can go to psychologist gitu ya. Gua rasa itu satu obrolan yang kita deep banget di loneliness, tapi menurut gue memang kita nggak perlu melebar juga, karena justru kedalaman itu mungkin yang kita butuhkan hari-hari ini ya. Nggak perlu mencoba Betul, untuk betul. kill too many birds with one stone. Tapi ketika teman-teman ada yang ngerasa lonely, ada yang ngerasa sendiri, lu bisa datang ke sini dan coba ngulik lagi. Mungkin obrolan ini juga bisa jadi temennya lu ketika lu lagi sendiri, sehingga lu nggak coping mekanismenya ke arah-arah yang lu nggak perlu dan akhirnya menimbulkan masalah baru gitu ya. Tadi salah satu coping mekanismenya bisa jadi bentuknya malah adiksi tadi, ya Betul, kan? betul. Right? So I think kalau gue bisa summarize dengan versi singkatnya itu, right? Gue yakin teman-teman dapat lebih banyak lagi. Kalau ya ramein, bagiin ini ke teman-teman yang lain. Jangan-jangan malah dengan lu bagiin itu bisa ngebuka satu hubungan yang menarik banget, yang akhirnya bisa bantu lu satu sama lain. Dan gue juga ngerasa kita hidup di zaman yang semakin terkoneksi, semakin terhubung, tapi belum tentu meaningful. Betul, betul. Ya, right? Ya semoga dia bisa menjadi solusi untuk itu. Nago, mungkin ada hal terakhir yang pengen ditambahin. Oke, buat teman-teman yang dengerin, untuk mencoba mengatasi isu loneliness ini mungkin pada hidup kalian, kita bisa coba dari hal yang sederhana. Mungkin sekarang kita bisa ngelihat relationship apa aja yang kita punya. Dan coba pilih mungkin 1 atau 2 orang yang kita rasa mungkin kita bisa upgrade ke level selanjutnya. Mungkin lo punya temen, selama ini jarang ketemu, mungkin ternyata dia bisa jadi close friend. Atau lo punya coworker yang sepertinya asik, tapi selama ini lo selalu jaga profesionalitas. Banyak kan orang bilang itu ya, kerja aja profesional. Tapi rekan kerja itu orang yang paling sering kita temui dalam satu hari. Might as well kalau bisa ya. Iya kan? Kalau misalnya ternyata nyambung, kenapa enggak gitu kan? Jadi try to find someone in your life right now yang mungkin lu bisa bawa relationship-nya ke next level. Dengan itu, kebutuhan atau lobang dari loneliness nih bisa sedikit terpenuhi. Iya. Pada akhirnya manusia adalah makhluk sosial. Betul.